Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back di segmen analisa kripto. Teman-teman, di video kali ini kita akan bahas eh requestan dari Set Your Life. Wih, keren nih, Set Your Life. Oke, minta dibahas untuk koin Metaverse, Sun atau mana? Oke, kita akan coba untuk ulas. Pertama dari Sunbox ya. Sunbox hari ini diperdagangkan di kisaran Rp7.300. Market sedikit terguncang sepertinya teman-teman menjelang beberapa pidato ya, salah satunya dari Janet Yellen, Menteri Keuangan Amerika Serikat, perihal debt ceiling atau plafon utang yang udah mentok nih, udah mentok, harusnya dinaikin nih, tapi sekarang masih dalam proses ke sana teman-teman. Apakah nanti bakalan naik atau seperti apa, atau ketentuannya, syaratnya seperti apa? Kita belum dapat keputusan itu sehingga market cenderung pada wait and see untuk sementara waktu. Balik lagi ke Sandbox hari ini, Sandbox sedikit mengalami penurunan sekitar 4%, ya lumayan ya teman-teman. Kalau kita perhatikan dari data-data analitik ini, sebenarnya jumlah daripada whales Sandbox dari 2022 bulan Juni sampai sekarang itu terus mengalami penurunan. Tapi penurunannya nggak signifikan ya, cuma penurunannya cenderung bertahap. Entah itu mungkin karena bear market kah atau apa, tapi yang paling pasti adalah 1 tahun terakhir penurunan jelas sedang terjadi pada kepemilikan dari para whales. Kalau kita lihat juga dari data di bawahnya ini ada soal holder. Sementara sih untuk sandbox paling banyak dipegang oleh cruiser atau orang yang cenderung trading ya, spekulan gitu teman-teman. Dia pindah-pindah dari koin sandbox pindah ke koin yang lain kalau mereka udah cuan. Jadi semacam itu ya, itu yang masih sangat mendominasi harga dari Sandbox. That's why harga Sandbox dan koin-koin Metaverse rata-rata pada volatile. Sandbox sendiri bisa diperdagangkan di banyak exchange dan sudah di exchange besar seperti Binance dan juga Coinbase, termasuk KuCoin, Kraken, dan kawan-kawan yang lain. Jadi untuk likuidasi saya rasa nggak ada masalah. Sandbox sendiri kalau kita perhatikan dia punya supply maksimum sekitar 3 miliar koin, sementara yang terilis baru 61% atau sekitar 1,8 miliar koin saja. Jadi teman-teman udah tahu ini project berbasiskan dengan gaming metaverse. Kalau teman-teman main ke websitenya ada di sandbox.game, teman-teman bisa temukan nih permainan-permainan yang sangat banyak dari Sandbox yang baru-baru mereka rilis ya teman-teman. Mereka ada kerjasama sama perusahaan lain juga dan tentunya ini adalah perusahaan yang mereka bangun di atas dari jaringan metaverse yang mereka sudah bikin yang sempat booming kisaran tahun 2021 kemarin, 2021-2020 lah kira-kira. Jadi itu tuh sempat sempat booming tuh di mana orang-orang pada beli land ya, beli tanah di dunia metaverse. Nggak tahu deh sekarang tanahnya udah jadi harga berapa atau apakah naik atau turun. Sandbox sendiri cukup bagus ya, dia didukung oleh branded brand yang sangat-sangat keren kayak Snapdogs, The Walking Dead, Adidas, South China Morning Post, kemudian Avenged Sevenfold. Jadi bisa dibilang orang-orang yang berada di belakang daripada Sandbox ini cukup bagus sebenarnya. Dan ini bisa menjadi project metaverse yang sangat-sangat bagus ke depannya, so far masih tetap berjalan untuk sekarang ini. Jadi itu sih buat Sandbox. Untuk project yang mereka kerjakan sekarang ya lebih banyak pada rilis gaming ya. Ini contohnya Paris Hilton. Jadi ada avatar bernama Paris Hilton Avatar. Ini bisa dikoleksi untuk NFT teman-teman. Kemudian juga ada macam festival-festival gitu. Dan biasanya project-project metaverse ini lebih keterkaitannya sama aplikasi yang ada di dalamnya. Jadi gaming. Misalkan teman-teman main game salah satu game dari Sandbox, mungkin mereka ngadain konser atau apa, konsernya di metaverse ya. Mungkin datangin Coldplay mungkin. Ya, itulah teman-teman. Jadi proyek-proyek yang seperti itu biasanya sedang hype dan juga cukup bagus sebenarnya untuk kedepannya. Cuman yang jadi masalah adalah ketika bear market ini para pengguna VR, orang-orang yang menggunakan metaverse itu lama-lama kayak menurun gitu loh. Diimbangi juga sama kebijakan dibukanya lockdown di beberapa negara. COVID sekarang udah nggak jadi topik utama lagi teman-teman, di mana orang-orang sudah beraktivitas secara normal. Itu menurunkan tingkat penggunaan VR untuk orang berkomunikasi satu sama lain. Dan itu juga menimbulkan efek sama proyek-proyek berbasiskan metaverse itu pada anjlok ketika bear market yang sudah terjadi. Jadi hype-nya udah habis, momentumnya udah hilang teman-teman. Gimana untuk pergerakan dari chart Sandbox? Kalau kita perhatikan Sandbox sebenarnya
mengawali awal yang baik menurut saya di awal tahun ya, di Januari itu bagus banget pergerakan dari Sandbox, bahkan sempat menunjukkan diri bahwa dia sudah berhasil breakdown, break up teman-teman dari trend line yang ini, yang merah ini ya, garis trend line ini yang menunjukkan apakah sebuah koin itu lagi dalam posisi uptrend atau downtrend. Dia sudah pede buat naik, cuman yang jadi masalah adalah sekarang itu Sandbox sudah breakdown dari level 0,57, which is itu sekarang menjadi area resistance buat Sandbox. Ini tentunya kabar yang kurang begitu bagus, teman-teman. So far market pada tertekan. Bitcoin hari ini sedikit tertekan juga ya ke kisaran 26.700. BTC dominannya sedikit menguat, so altcoin udah pada rontok duluan, teman-teman. Jadi sementara progres dari pergerakan Sandbox masih cenderung dalam posisi penurunan. Kita cek dia di time frame 4 jam ya. Kalau dari time frame 4 jam, kita bisa perhatikan bagaimana volume smart money sangat-sangat tipis di market. Volumenya cenderung kecil, smart money-nya cenderung kecil juga. Ini bukan fase bullish untuk koin metaverse, di mana kita masih dalam fase kemungkinan dalam penurunan, teman-teman. Jadi masih harus waspada, terutama buat teman-teman yang mau melakukan akumulasi, please jangan all in, karena kemungkinan teman-teman nyangkut akan lebih besar kalau teman-teman all in. Sangat tipis sekali kemungkinan kita dapat harga bottom. So far sih dari pergerakan dari Sandbox ini menunjukkan bahwa tekanan seller masih cukup tinggi. Jadi saya rasa untuk jangka pendek, harga Sandbox sangat-sangat berpotensi untuk kembali turun. Level terkuatnya mungkin yang menjadi level support atau bottom yaitu di kisaran 0,37. Kita doakan semoga Sandbox nggak sampai level tersebut. Karena kalau sampai level tersebut, maka penurunan yang terjadi itu lebih parah lagi. Yakni sekitar 23%. Cukup besar, teman-teman. Jadi semoga di harga-harga sekarang mungkin ya sampai 0,46 lah kira-kira. Sandbox bisa rebound. Tentunya itu tergantung sama pembahasan daripada debt ceiling ya. Kalau Bitcoin-nya naik, sentimennya bagus, ya bisa jadi Sandbox pun juga dapat trigger yang positif. Next, kita akan bahas Decentraland. Decentraland atau Mana itu berada di kisaran harga Rp6.900. Jika kita perhatikan dari analitiknya, Mana ini cenderung lebih banyak diakumulasi oleh retail. Kelihatan dari kepemilikan wallet dengan kepemilikan sekitar 0 sampai $1.000 itu terus melakukan akumulasi ataupun peningkatan jumlah kepemilikan. Dan juga dari posisi whales kalau kita perhatikan juga turun dari 2 billion itu turun terus sampai sekarang harganya cuma ada di kisaran 1,3 billion. Jadi dari para whales sendiri untuk Mana kurang lebih sama ya dengan Sandbox, terjadi penurunan daripada kepemilikan wallet mereka. Terus juga dari Cruiser ini juga menurun, jumlah holder dari Mana cenderung meningkat dengan Cruiser yang terus mengalami penurunan. Untuk exchange yang bisa memperdagangkan Mana pun juga rata-rata udah mayoritas di exchange besar. Jadi saya rasa untuk likuidasi nggak ada masalah. Kemudian untuk supply, Mana ini supply maksimumnya adalah strip. Artinya kita nggak tahu supply maksimumnya. Sementara yang beredar itu kisaran 1,8 miliar koin. Oh mirip ya seperti si Sandbox tadi. Nah, jadi itu beberapa data yang teman-teman perlu perhatikan. Oke, kita belum cek tadi soal kepemilikan dari wallet ya. Sandbox sendiri, kalau kita perhatikan dari kepemilikan walletnya, ini dari internal ya, dari Sandbox Genesis, itu terus melakukan distribusi barang. Sejak Agustus 2020 sampai sekarang mereka terus jualan. Ini bukan merupakan kabar yang gembira buat investor dari Sandbox, karena developer mereka diam-diam jual barang tapi nggak ada yang tahu. Ini juga sama, kurang lebih datanya dari 2020 mereka terus distribusi barang sampai hari ini. That's why mungkin yang menjadi salah satu faktor kenapa harga Sandbox nyungsep. Lalu gimana untuk Decentraland? Decentraland proyeknya kurang lebih sama, dia gaming berbasiskan dengan Metaverse. Ini contohnya teman-teman. Jadi dunia Metaverse itu dunia yang masih kartun gitu ya, kartun-kartun Nintendo gitu. PS1 lah teman-teman, PS1, PS2. Ya masih tampilannya seperti ini. Mereka bisa bikin konser, mereka bisa beli tanah di sini, jadi kurang lebih seperti itu. Dan ya itulah teman-teman. Yang penting-penting lagi kalau kita mau cek, kita bisa cek juga kepemilikan dari wallet di Sandbox. Coba kita cek ini ya, bukan Sandbox, Mana teman-teman. Decentraland Mana. Kita akan cek kepemilikan dari wallet nomor 1 mereka. Punya sekitar 11% dari total yang beredar. Kalau kita perhatikan dari kepemilikan wallet ini terus melakukan akumulasi sejak
Februari sampai dengan 17 Mei. Setelah itu ada distribusi yang terjadi. Jadi overall dia terus melakukan akumulasi teman-teman untuk kepemilikan dari wallet ini. Coba kita lihat yang kedua. Yang kedua ini juga punya kepemilikan cukup besar. Ya, sekitar 7%-an teman-teman. Nah, wallet yang dua ini justru jualan barang. Jualan barang sejak 2020 sampai sekarang. Ini terus distribusi barang teman-teman. Jadi dijualin tuh. Kalau yang kepemilikan nomor 3, kita coba cek, dia punya kepemilikan sekitar 6,9%. Ini juga kurang lebih sama, jualan barang juga teman-teman. Bahkan masih terjadi terakhir kali di 13 April. Nah, wallet yang nomor pertama itu beli. Yang kedua dan ketiga justru jual. Sekarang kita akan lihat dari DAO mereka ya. Ini DAO punya kepemilikan kecil sekitar 2%. Apakah DAO mereka justru distribusi? Nah, DAO-nya justru mengalami akumulasi, teman-teman. Sepertinya internalnya cukup yakin sama project dari mana ya. Sehingga akumulasi sedang dilakukan. Bagaimana dengan ini sepertinya cross antar chain ya. Apa namanya? Bridge coin gitu. Ini juga kurang lebih volatile sih pergerakannya. Jadi overall secara pergerakan menurut saya Sandbox itu secara project fundamental masih sangat bagus, superior lah bisa dibilang. Dia di backup oleh project-project yang bagus. Jadi kalau Sandbox sama mana, bagusan mana, Decentraland ya Sandbox teman-teman. Tapi kalau secara pergerakan akumulasi yang terjadi, Sandbox ini developernya pada jualan. Sementara mana ya mix sih sebenarnya, ada yang jualan, ada yang akumulasi. Tapi at least ada satu wallet yang sudah punya kepemilikan sekitar 11% yang sepertinya bakalan cukup mendominasi daripada pergerakan dari mana buat kedepannya. Coba kita cek pergerakan dari mana. Kurang lebih sama ya, untuk koin-koin metaverse itu rata-rata pada downtrend teman-teman. Sejak peluncuran awal mana dari all time high-nya dulu ada di kisaran 5,5 dolar, sekarang udah turun sampai 0,4 dolar. 0,46 dolar. Dengan volume yang cenderung meningkat sejak perdagangan di Januari kemarin sampai sekarang, cuman dari posisi smart money udah perlahan-lahan kosong. Jika kita perhatikan di time frame 4 jam juga pergerakan dari mana dia ada level resistance di kisaran 0,74 dan juga level bottom atau support di kisaran 0,35 dan posisinya sekarang lagi di tengah-tengah, lagi ngambang teman-teman. Apakah ini bakalan bisa bullish atau bearish? Ya tentunya kita belum melihat indikasi-indikasi tersebut. Cuma kalau jangka pendek saya melihatnya Decentraland kurang lebih sama dengan mana masih cenderung didominasi oleh seller. Seller masih cukup aktif dengan pergerakan smart money yang cenderung kosong. Nah, kalau smart money-nya udah kosong kayak gini beda ya sama yang terjadi di sini. Ada kenaikan, harga mana cenderung naik. Setelah smart money-nya kosong justru pergerakannya justru di bawah turun, teman-teman. Level-level support ini sih yang teman-teman bisa pantau buat sekarang. Karena menurut saya kalau teman-teman akumulasi di harga sekarang itu agak nanggung. Dia harganya nggak tinggi banget dan juga nggak rendah banget. Mungkin ada possibility untuk kembali koreksi. Tergantung lah gimana posisi dari Bitcoin. Bitcoin hari ini tertekan juga sih teman-teman. Karena menjelang pidato daripada Janet Yellen dan juga keputusan dari suku bunga. Ya, kenaikan plafon hutang ya teman-teman. Ya gitu aja pembahasan untuk dua koin ini. Semoga bisa bermanfaat. Dan kalau ada pertanyaan lain, ada koin lain buat dibahas, bisa langsung tulis di kolom komentar. Akhir kata saya Andre, makasih.